Halo, kami dari kelompok 5 non-parametrik akan menceritakan tentang penemu uji eksak Fisher. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri. Yang pertama ada Aditya Maulana Ibrahim. Selanjutnya ada Faris Aprilianza. Yang ketiga ada Indri Puspita Devi. Selanjutnya ada Rifatul Mina. Dan yang terakhir ada Rizlan Ahmad Fauzan. Oke, kita langsung ke materi. Penemu dari uji eksak Fisher adalah Sir Ronald Elmer Fisher yang lahir pada 17 Februari 1890. Beliau merupakan seorang British eugenics, seorang ahli evolusi biologi dan ahli genetika, dan juga seorang ahli statistika. Richard Dawkins pernah berkata bahwa Fisher adalah penerus terbesar Darwin. Selain itu, salah satu sejarawan statistik, Anders Hall, pernah berkata bahwa Fisher adalah orang yang jenius karena dapat menciptakan fondasi ilmu statistik modern sendirian. Perjalanan hidupnya dimulai pada tahun 1890. Fisher lahir pada tanggal 17 Februari 1890 di East Finchley, London, dari pasangan George dan Katie Fisher. Ayah Fisher adalah seorang pengusaha sukses yang bergelut di bidang seni rupa. Masa kecil Fisher sangatlah bahagia dengan 3 kakak perempuan dan 1 kakak laki-laki. Namun, ketika Fisher berumur 14 tahun, ibunda yang dicintainya meninggal dunia. Selang 18 bulan kemudian, bisnis yang dimiliki oleh ayahnya kacau akibat transaksi buruk. Selanjutnya, pada tahun 1906, setelah kematian sang ibu dan kegagalan usaha ayahnya, pada umur 16 tahun, ia memenangkan perlombaan esai matematika dan mendapat medali Nobel di Harvard School. Fisher memiliki kekurangan dalam melihat. Oleh karena itu, ia belajar matematika tanpa kertas dan pena. Beliau dalam mempelajari matematika dengan cara memvisualisasikan dalam istilah geometris. Sejak kecil, Fisher sangat minat luar biasa terhadap bidang biologi, terutama evolusi. Selanjutnya, pada tahun 1909, Fisher mendapatkan beasiswa sebagai murid di Gofield dan Kevius College di University of Cambridge. Dia sangat senang di sana karena dapat banyak mengembangkan diri, berteman dengan banyak orang, dan sangat menyukai atmosfer intelektual di sana. Selanjutnya, pada tahun 1911, 2 tahun bersekolah, ia bersama John Maynard Keynes, R.C. Punnett, dan Horace Darwin yang merupakan putra Charles Darwin membentuk suatu komunitas. Komunitas tersebut dinamakan
Eugenic Society di University of Cambridge. Grup ini sangat aktif dan sering mengadakan perkumpulan untuk berdiskusi. Selanjutnya, pada tahun 1913, Fisher lulus dari sekolahnya, namun ia mendapat banyak penolakan saat melamar pekerjaan karena keterbatasan yang ia miliki dalam melihat. Sampai akhirnya, ia mendapat pekerjaan sebagai pengajar fisika dan matematika di beberapa sekolah umum, salah satunya Bradfield College dan Berkshire. Semua kesulitan Fisher mulai membaik dan terus membaik saat Budruna, temannya di Cambridge, memperkenalkannya dengan saudara perempuannya yang bernama Ellen Guinness. Mereka berdua pun saling jatuh cinta dan memutuskan menikah pada tahun 1917. Pada tahun 1917. Di tahun ini, mereka berdua melangsungkan pernikahan. Setelah pernikahan, mereka mendirikan operasi pertanian, perkebunan di Bradfield dan sesekali menulis ulasan tentang eugenik. Akhirnya, Fisher berniat untuk meminta pekerjaan sampingan kepada Mayor Darwin dan menerbitkan beberapa tulisan yang kemudian dikenal dengan genetika biometrik dan memperkenalkan metodologi dari analisis varians. Fisher mulai mencari pekerjaan lain. Fisher ditawari oleh Carl Pearson untuk bekerja di laboratorium Galton. Namun, Fisher menolak dan memilih bekerja di sebuah stasiun sebagai ahli statistik di kota lain. Selanjutnya, pada tahun 1919, pekerjaan baru Fisher berada di Harpenden, England. Mulai dari sini, dia mulai studi besar tentang data yang sudah dikumpulkan sejak bertahun-tahun. Dan dari studi tersebut, dia menghasilkan laporan yang berjudul Studies in Crop Variation. Tujuh tahun kemudian, ia mempublish prinsip-prinsip desain eksperimen dan menguraikan studi analisis tentang varians. Fisher juga melanjutkan studi kasus tentang sampel kecil dan berbagai metode statistik modern. Selanjutnya, pada tahun 1924, ia mempublikasikan artikel yang berisi tentang Pearson chi-square dan T-distribution dalam suatu framework sebagai normal distribution dan juga memperkenalkan varian distribution Z. Kontribusinya dalam bidang statistik menjadikannya ia sebagai tokoh utama dalam abad ke-20. Selanjutnya, pada tahun 1928, ketertarikannya ia dalam dunia genetika membuat ia menulis buku yang berjudul The Genetical Theory of Natural Selection dan diterbitkan pada tahun 1932.